أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وكان به وبقوله في الدارين امين رضي الله عني وعنكم اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم syarat wudu dan mandi Alhamdulillah kita telah minggu semalam sudah menyelesaikan kajian kita tentang sunat-sunat wudu. Ada berapa salam itu? Ada 14. Sebenarnya sunat-sunat wudu sangatlah banyak. Makanya di antaranya aja di fikih pun menyebutkan di antaranya aja. Padahal ada ulama yang menghitungi, sebagian ulama mengadakan 70 ya sunat-sunat wudu. Baik itu sebelum berwudunya atau di dalam wudunya atau setelah wudu. Jumlahnya sebenarnya 70 ya kan. Nah kemudian ada sebutin lagi lah fadilah keutamanya luar biasa di antara sunat wudu. Ini sunat setelah wudu sudah berdoa salamlah, kemudian apa yang disunatkan? Sembahyang sunat 2 rakaat, namanya sholat sunat wudu. Itu adanya di kita tuh niatnya ada yang usolli sunat wudu rakaat lillahi ta'ala. Saya bersembahyang 2 rakaat. Saya bersembahyang sunat 2 rakaat. Saya bersembahyang sunat wudu 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Surahnya itu kan anunya yang manggalan aja. Kuliah lawan apa? Allah. Itu luar biasa adilahnya, keutamaannya. Dulu Rasulullah SAW Siddiq itu mendengar tapak sandal Sayyidina Bilal. Padahal Bilal ini orang yang bukan terhormat, dia ada orangnya hilang aja, budak pulang dan bukan suku Quraisy, tapi dia kemuliaan luar biasa. Tapak sandalnya itu sudah ada di surga didengar oleh Rasulullah, dia ada. Nah kemudian Rasulullah ini menanyakan kepada siapa? Sayyidina Bilal. Ya Rasulullah, wahai Bilal, apa gara keutamaan ini? Apa amal yang hitam cangkali jadi hitam kayak ini luar biasa? Kadang-kadang menjadi Bilal, ya Rasulullah, tanpa kabar sandal hitam itu terdengar sudah di dalam surga. Kurangnya belum lagi sandalnya sudah ada bunyi di surga. Kalau dia Sayyidina Bilal, itu kan punya amalan yang khusus di sini ya. Cuma kalau itu ada biasa apa namanya? Lepas daripada wudu, setelah berhadas wudu pulang ya kan, ibaratnya terangkut wudu pulang. Orang ini kada pernah apa selalu suci ya kan, jumpa berhadas wudu. Nah setelah wudu pun sembahyang 2 rakaat wudu 2 rakaat. Nah selalunya ya ada Rasulullah yang dalam melihatkan kita ini bentuk sunat pada dia punya. Yang sunat itu kan mesti yang disabdakan Nabi, apa yang digawe Nabi. Nah sahabat menggali, itu dia ngejak. Berarti itu sunat hukumnya. Dia kata, nah itu jangan sampai apa namanya ditinggal. Langsung itu sekali terang menggali sunat wudu. Ada ulama memadahkan batasan apa namanya waktunya habis itu sembahyang sunat wudu apabila apa namanya di awak kita ini, di anggota wudu kita ini belum sampai kering. Ada lebih waktu sembahyang sunat wudu 2 rakaat. Doanya ini adalah terus mempunyai semuanya. Allahumma inni a'udzubika min dzikrid dunya wa min apa lagi? Wa min dzikri apa? Yaumil qiyamah.
Allahumma inni a'udzubika min dzikril dunya yang berulang itu tulis. Ya Allah ya Rabbi, apa namanya, ulun berlindung kepada dia daripada kesempitan kehidupan dunia. Apa itu kesempitan hidup dunia? Ada duit, ya ada sempit. Kalau itu utang, nah, ini gak bisa nama ini sunat apa sembahyang sunat untuk ya ada sembahyang aku rusak di dunia. Nah semuanya apa lagi? Wamin tinggi ya Allah dia kiamat, dan daripada kesempitan kehidupan di hari kiamat termasuk apa? Dihimpit orang dalam kubur, termasuk huru-hara di mana ya? Hari kiamat, termasuk huru-hara di mana? Di padang mahsyar ya kan? Nah, itu tuh. Jadi yang punya anak selamat di antara amalannya itu namanya 10 kali setelah sembahyang sunat wudu. Ya, itu dihimpit ya. Nah itu bagus banget diamalkan. Nah kemudian itu fadilahnya yang apa namanya saya akan disampaikan. Nah kemudian syarat wudhu dan mandi. Syarat wudhu dan mandi. Nah digabung sini di sini lah. Kalau di kitab fikih itu sebelum wudhu syarat wudhu dulu, sebelum mandi syarat mandi dulu, makanya sembahyang syarat sembahyang dulu. Itu bahkan kalau sini digabung sini karena sama aja ya ada. Membanyak tulisannya jadi 3 mengisinya supaya banyak tulisannya, jadi digabungkan sini satu. Syarat wudhu dan mandi sama aja lah, yaitu 10 perkara. Yang pertama Islam. Ini syarat mutlak, ingin ibadah apa aja pasti Islam yang mulaan. Baik itu wudhu, sembahyang, mandi, zakat, puasa, naik haji dan sebagainya lah, itu pasti Islam. Karena tanpa Islam ada kenapa ibadahnya itu ya ada. Nah, kenapa jadi Islam ini dan takbiratus salidah di sini apa? Fala yasiru min kafirin, maka tidak sah daripada orang kafir. Ya ada wudhu. Di antara wudhu karena bahwasanya wudhu ibadatun termasuk ibadah. Takiru ila niatin, nah berhajat kepada niat. Wudhu itu berhajat kepada niat. Setiap ibadah itu berhajat kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Biasanya sah segala amal itu dibarengi dengan niat. Wal kafiru laisa min ahliha lah. Sedangkan orang kafir itu bukan termasuk ahlinya. Ya ada. Jadi orang kafir itu paling dipandang Tuhan hatinya. Kan mahal dia di mana ya? Fikol ya di dalam hati. Makanya ada nanti itu innallaha la yanzuru ila suwarikum, apalagi wa ajzamikum lah. Allah Ta'ala itu pada memandang kepada rupa kalian, ungas kan orangnya, putih kan, berjerawat kan, itu pasti tanam sidin, atau ajzamikum atau serek kawak, misalkan sehat itu kan pandang sidin. Ya ada walakin akan tetapi Allah Ta'ala yang juru memandang ila qulubikum kepada hati-hati kalian, dan apalagi wa a'malikum, dan kepada apa? Amal-amal kalian yang dimana lawan hati, lawan apa namanya, lawan amal ibadah kita. Nah disitu kan ada namanya apa? Yang disuruh ila qulubikum, Allah Ta'ala memandang kepada hati. Nah itu zikrul mahal wa iratul hal, maksudnya itu yang disebutkan hati, ya enggak, yang dimaksud apa? Apa isi hati halnya, keadaannya, termasuk daripada keadaan hati adalah niat. Makanya kan disah apa namanya orang yang tadi Islam berniat. Orang kafir itu dipandang Allah Ta'ala hatinya, ya kan, biar kayak haji ibadah ada diterima, sedangkan apa namanya amal ibadah itu butuh niat apa? Harus Islam. Kaidah usul fikihnya tuh mata intafal apa? Ijan tafal syartu intafal masyrutu. Nah, apabila tidak terpenuhi syarat, maka tidak terpenuhi yang disyaratkan. Apa yang syaratnya? Islam. Yang disyaratkan apa? Wudhu. Apabila kada terpenuhi syaratnya, di antara syarat apa? Wudhu adalah apa? Islam. Maka ada sahih wudhunya. Ijan tafal syartu intafal masyrutu. Lah namanya kaidah usul fikihnya.
Nah kemudian yang kedua, mumaiz artinya telah mengerti membedakan yang baik dan yang buruk dan dapat makan sendiri. Ya kan? Kalau di kitab Jamaluddin Fakhruddin Jamaluddin itulah bisa bersubihara aja. Ya, bisa bersubihara. Ya, itu karena itu memais. Ada lagi di kitab Sarasitin, ini apabila dipandiri, kemudian ini menjawab, jawabannya itu nyambung. Ya kan? Itu memais karena ada. Kalau kita udah kebanyakan karena memais itu umur 7 tahun, ya kan? Orang lambat berpandir itu umur 7 tahun itu sudah memaisnya. Ya kan? Ada emang yang 5 tahun memais. Ya kan? 7 tahun itu yang kebanyakan orang memais yang dapat mengerti dari Allah. Imam Syafi'i itu umur 7 tahun hafal Quran dan ya kan? Kita umur berapa hafal Quran ini? Nah, berarti Imam Syafi'i itu sebelum 7 tahun itu sudah memais ini. Nyatanya itu bisa baca Quran. Imam 5 tahun itu berarti bisa baca Quran sudah saja. 7 tahun sudah hafal Quran. Umur 9 tahun atau 10 tahun sih hafal kitab Muwatta, kitab Imam Syafi'i, Imam Maliki, apa sih? Ya ada. Jadi apabila anak itu sudah memais, dia sah hukumnya. Jadi imamnya sah, khutbahnya sah, itu biasa. Terjadi syarat khutbah memais saja, sahnya sembahyangnya. Jadi apabila ada misi anak, misalkan umur 7 tahun memais sudah, ingin gurunya sah sudah, mengertinya syarat rukun mendatar wudu atau sembahyang mengerti sudah sah dijadikan imam. Ya ada. Tapi di dalam fikih itu ingat kata Hawa menanggung orang yang masuknya. Ini bukan ahli tasawuf, bukan ahli tahammul. Kata Hawa yang menanggung. Jadi apabila jadi imam kanak-kanak baru balik lagi, lalu yang di belakang misalkan jadi masbuk sudah rakaat kedua itu ada saham. Ada kalau menjamininya itu kelemahan daripada memais, bukan ahli tasawuf inilah. Nah, jadi anak-anak itu bagus saja seperti yang dimana di masjid yang sudah memais, saja mencampur orang sembahyang, yang ada menjadi pemula orang tensi naik ya lah. Nah, kayak misalkan berisa naik gara-gara menahan marah misalkan bergaya hikmatnya. Nah, makanya itulah di pesantren atau di TPA itu disepakati sudah apabila ada asal ada yang melaporkan aja. Ya ada, itu diberi surat kena di Porsinggah namanya. Nah, berapa hari nanti secara yang pimpinannya era disetujui kena berapa harinya kalau disekolahkan. Nah, tapi misalkan sudah dapat surat masih lagi menggawe itu diampili kena, diampili. Namun yang masih sudah diampili masih jaga itu pegawai di masjid itu lah tanggung jawab, bukan tanggung jawab sekolahan lagi kan, tanggung jawab kuitannya, ya kan. Jadi yang belum dapat surat belum, yang sudah bersurat diambil, yang sudah diambil itu lain tanggung jawab sekolah lagi itu kan. Nah, dia ada. Ini orang yang mengganggu itu bukan manusia, mengganggu sembahyang itu bukan manusia ya ada. Nah kemudian yang ketiga, jadi hak anak-anak tadi harus memais. Makanya Rasulullah apabila anak itu umur 7 tahun itu wajib kita menyuruhnya. Masalah yang sembahyang ada besar lagi. Dia tinggalkannya jangan sembahyang. Masalah ini yang menyuruh kita ini menyuruh wajib. Apabila ada menyuruh berdosa. Nah kemudian apabila umur 10 tahun dia nanti apabila kali sembahyang disuruh atau kali puasa itu dipukul. Tapi pukul itu yang pukulnya akan menyakiti daerah yang kada rawan loh. Seperti telapak tangan, bibi atau telapak gadis itu kada menyakitinya. Ya kan? Memukulnya lawan telapak tangan juga biar diurit. Tapi lawan kayu pemanggil tetap kayaknya nyakiti. Kada boleh menyakiti anak. Maksudnya itu untuk menjadai dia menjadai.
Nah, apabila ini sudah balik, ya artinya sudah balik, misalkan ya ada sembahyang, apalagi sudah begini balaki, ya ada sembahyang itu lepas sudah kita berhari memadai. Setelah itu mulai awal waktu 7 tahun, 10 tahun sudah memadai itu dapat harus dosanya dan kalau dari awal kata-kata memadai daripada menyuruh. Nah, kemudian yang ketiga suci daripada haid dan nifas. Jadi orang yang haid dan nifas itu wudhu lah, haram hukumnya. Termasuk daripada syarat apa? Sahnya wudhu atau syarat sahnya mandi kalau boleh mandi wajib, belum tuntung lagi, belum habis lagi darah haid atau nifasnya. Lalu pertanyaan kayak bapak punya biasanya sudah jadi amalan anak kuring itu bau wudhu kan diantara apa namanya disunatkan sungguh apa goreng itu dibawa wudhu. Dan Nabi di hadis setelah siapa orang berwudhu itu ruhnya itu diangkat oleh Allah Taala ke langit. Yang apabila berwudhu makanya mimpi itu yang baik-baik aja. Pertama orang-orang soleh ya ada termasuk orang pilihan bisa pertama. Nabi-nya ada mau ke mimpi yang terbaik. Karena apabila orang kata wudhu itu rohnya di mana ya? Di bumi ya disesehatan anda, diperang pocong, diperkosa artis misalkan yang mimpi. Kenapa? Karena ada wudhu itu kalah langit tuh rohnya ya kan. Nah, wudhu lalu kayak apa? Misalkan haid dan nifas tinggalkan ini tak ditinggalkan ada aja pulang amalan yang dibolehkan asal dengan niat dikir baca bismillah misalkan memendengi diri 21 kali atau membaca ayat kursi dengan niat apa memendengi diri atau niat dikir boleh dia kata boleh di antara keutamaan tadi bismillah 21 kali itu maling dan masuk ke rumah. Nah ini mesti maling pulang. Nah, apa namanya insya Allah ya baca bismillah 21 kali, yaitu baca apa ayat kursi, apalagi pengen baca awal bismillah dengan nama Allah untuk berserah diri, misalkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah apa aman rumah. Apalagi di Burudun di lamnya tengah. Lam itu kan lam jalan ada situ part di tengah. Nah, bayangkan di lam itu kita menyambat la gitu bayangkan. Rumah kita masukkan dalam situ. Nah, kalau ini kemudian kandang ayam, masukkan kandang ayam di situ. Nah, jadi apa namanya? Insya Allah maling itu mudah ya, ada melihat ke rumah kita, mau dibeli yang ada pengen. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi nyatakan juga saya jalan ya ada. Nah, aku dilawang. Iya, jangan. Kalau ada hakikat sudah bertawakal kepada Tuhan, ada lagi yang dilawang. Banyak hidupnya. Ya ada, ibarat kendaraan umum ini meresahkan dan maling nih, ya ada. Apalagi yang malam tadi, ya kan? Nah, anunya sudah ada apa namanya statusnya beredar. Nah, apa bagaimana? Ya ada, bagaimana? Jadi kan apa namanya? Dia nama syariatnya juga. Ibarat jendela itu disusuki ulang, tambahi. Baca itu Bismillahirrahmanirrahim. Namim jatuh dulu namim itu kandungan yang bernyakit. Kita katakan hadis itu apa maling itu apa tak tutup hatinya apa menunjukkan di rumah kita ya ada. Nah, mengunci itu asyhadu alla ilaha illallah yang satunya asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kecuali maling itu juga tempat hidupnya kita penangkalnya ya ada. Nah, tapi insya Allah dia ada asal yang apa syariat dalam apa hakikat dijalankan. Jadi seandainya bilang jiwa itu adalah ketinggalan kita, berarti sudah takdir Allah yang menghendaki ya ada. Tapi umumnya apa namanya di kata syariat misalkan hakikatnya aja misalkan bismillah ada apa namanya ada mengunci. Misalnya bohong, ya adalah hakikat tanpa saya itu apa namanya hakikat tanpa saya itu bohong, ya ada. Kemudian syariat tanpa hakikat itu sombong, ya ada. Ada bapaknya, itu sudah apa? Kemudian sebentar bergombong berdaan, ya ada. Nah ada bapaknya itu sombong namanya, ada tawakal lawan Tuhan. Nah itu kisah apa tadi? Kisah haid dan ini pas baca aja amalannya ya ada.
Jadi Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Ini beserta Tuhan. Kemudian yang keempat, suci daripada sesuatu yang menegah sampai air kepada kulit. Nah ini perhatikan dulu sebelum mandi apa-apa yang ikut kita yang menegah akan sampainya air ke anggota wudhu atau anggota badan kita ketika mandi. Ya kan? Di dalam kitab kerukunan itu seperti lilin ya. Kayak orang tadi lah mati lampunya. Nah, benar benar dia ada. Nah lilin. Jadi makanya Imam Malikinya mewajibkan wudhu itu dan mandi itu gosok paling musibah ya cuma sunat. Kalau menjadi wajib itu bakal mungkin ada yang menghalangi digosok tak koyaknya ya ada yang kayak apa yang di belakang misalkan sakit berikat di kaki di belakang misalkan. Nah, atau di kepala, sakit kepala, kalau lepaskan. Nah, itu kan masuk ke dalam. Nah, kamu juga gosok tuh, terasa kalau dipacul, timbul sakit adanya. Iya ada, timbul. Sampai Imam Syafi'i sunat hewan. Ya, ibadat wudhu itu seandainya tangan dia nanti terang aja, lalu gosok kayak aja, seharinya. Ya ada sehari. Coba sunat digosok, dia wajarkan ada yang ada tenang. Ya kan? Nah kayak pacar daun itu saja lah. Nah nyersat aja itu yang kata itu pacar cat tenang. Ya lah konteksnya namanya. Nah itu mulai ada sah. Semer pacar sengaja dirambut, kemudian semer yang cat itu ada sah. Ini boleh hanya semer opinian. Dia jalaninya aku bergaya itu semer, wajib itu komitmen yang ini. Kemudian dia ada asalnya lebih kurang, kasihannya jomblo. Lebih orang yang diagak itu wajib laki bukan orang. Kasihannya kadang-kadang yang belum kawin. Nah, kemudian yang kelima, tiada atas anggota sesuatu yang merubah air. Ya ada. Nah, makanya ketika mandi wajib atau wudhu, ya ada. Muka itu disapu itu bersih-bersih dulu sampai ada lagi perasaan ini bau sabun atau sabun itu beduti wudhu dulu ini sabun muka karena apabila bercampur banyu mutlak lawan yang banyu yang merubah mutagayir namanya yang merubah air itu mutagayir kayak sapu misalkan. Nah itu kada sah meskipun sucinya ada suci kan dalam masalah ada mensucikan ya air mutagayir atau air mustahmal. Nah itu mandi wajib itu mandi dulu diputakan sudah biar perasaan liput besar jangan asal basah aja lah hanya besar campur mutagayir namanya ya ada kecuali besar bujur sampai kasar bujur mandinya lah sampai bersih lalu bau sabun di awal sudah nah nyesah masih ada bau misalkan yang mandi pakai baju biasa jadi kada liput bujur makanya mandi orang mandi itu kan AB itu ada air biasa ya lah air biasa belajar itu AB ya air biasanya air sabun AS air sabun itu hanya air kapur AK hanya air kapur itulah belajar mandi orang mati itu ya ada dulu diputakan dulu yang pertama baju biasa sudah liput yang lain ya ada ketika kita make up ya ada itu hilang make upnya dulu hanya untuk jangan yang make up itu campuran air pulang tadi itu namanya mutagayir berubah airnya. Nah kemudian karena mengetahui segala fardunya nah ini syarat yang paling penting ya ada itu mengetahui segala fardunya mengetahui itu kan ilmu ada ilmu itu artinya mengetahui makanya hukumnya wajib ilmu ada
Yang Nabi apa? Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin, ya ada. Nah, kata-katanya talabul ilmi fardhatun bukan sunnatun, apalagi makruhun, apalagi haram misalkan fardhatun hukumnya dia ada. Nah, jadi jangan kita beranggapan untuk ilmu ini sunnat, mempengaruhi ilmu bersunnat saja. Coba perhatikan di mana aja ibadah apa aja biar pasti syaratnya itu pasti mengetahui. Sembahyang mengetahui kaifiat sembahyang, ya ada. Apa namanya ketika haji, makanya ada namanya haji itu nasib haji. Mengaji dulu, nggak buang-buang duit kena naik haji, mengetahui ilmunya. Nah, karena kenapa amal ilmu syaratun azimun fil ibadah. Ilmu itu syarat yang paling besar dalam ibadah. Apabila ada ilmu ditolak, ya ada. Makanya juga ulama apa di dalam kitab apa? Secara sejumlah mansola jahilan barang siapa inya sembahyang jahilan keadaan nggak ada takut, ya ada. Di kayak wudu dengan apa? Tata cara wudu. Karena tahu wudu umpamanya aja, ya ada. Melihat saja ada orang juga wudu. Wassalati dan sembahyang lam tasihhat salatuhu ada sah sembahyangnya, ada sah sembahyangnya. Kenapa? Wudunya karena kalau dia ada sah sembahyangnya pun ada sah. Wa in sadaqa sihhata fihima jalan ulama sekalipun apa namanya sekalipun tak jujur sah fihima pada keduanya dilihat pun kayak jujur. Nah kayak belajar modern kita ibaratnya kalau pernah belajar wudu kan cara Al-Quran kan wa aidikum ilal marafiqah Al-Qurannya itu dan basuh kedua tangan kalian sampai apa? Sampai siku kan belajarnya karena tahu lihat orangnya sampai siku basuh dia sampai siku dilihat dari jauh itu sah kebetulan itu sah memang ada belajar ini tolak ya ada. Ujar apa Nabi Bustan dalam kitab Zubat lah, waktu teman berbagai ilmu yang malu disediakan. Setiap orang, siapa ini laki-laki atau binian kan? Sudah balik, berbagai ilmu dengan tanpa ilmu yang malu beramalinya. Nah, amal adalah amalnya harus yang butuh aja bang. Ya ada. Martu datun lalu baru ditolak dan kada diterima. Maka wajar ulama al ilmu syaratun azimun fil ibadah. Kalau ilmu faridatun ya Rasulullah ya ada. Nah, makanya suruh sendiri wajib untuk ilmu. Ya kata ilmu apa yang Nabi bilang ditanggung ilmu jadi dapat dengan belajar. Ada ilmu langsung sendiri dah. Ilmu ini dapat mengamalkan ilmu yang ada. Dapat ilmu ini ada orang bawa murid langsung alim, ada orang terbrojol dari apa kita langsung langsung alim belajar. Hal ilmu ditanggung Rasulullah belajar. Ya ada. Sama tentang makhluk. Jadi nanti Jibril ada seorang langsung alim, langsung hafal Quran, langsung apa namanya ada yang tukang bawakan. Nah jadi jangan dipenghawai menurut ilmu. Bahkan ya Nabi orang apa namanya nuntut ilmu, majelis ilmu itu lebih afdal daripada majelis zikir. Ya ada bertahlil misalkan, ya ada atau apalagi baca dalil, baca burda, yasinan dan sebagainya. Ya ada. Dibandingkan kita menuntut ilmu kan ini lebih afdal. Kenapa lebih afdal? Karena apa? Faidah sufiqillah al-mu'ta'ati afdalu minal qasir. Ya ada. Manfaatnya yang melalar, ya ada. Manfaatnya melalar. Kayak itu melalar manfaatnya. Karena anak cucu kita sampai akan pulang ya ada. Makanya termasuk daripada pahala jariah ya mengajar ya ada. Nah kemudian apa namanya kalau ingin pikir yang ada istighfar itu biasanya di sorangan kada kesenggol kurang ya ada yang berpikir aja halah apa lagi misalkan baru keluar itu ada rumah. Nah ada yang untuk ya mungkin kita jangan kawan yang lah maksudnya ya pak untuk apa untuk diri aja pak dipikir aja pak gawi sudah datang nah muda misalkan maulidan dalailah ya fitnah untuk ilmu lah pak ini luar biasa nih ya luar biasa. Nah kemudian yang ketujuh bahwa jangan mengiktikadkan salah satu daripada fardunya itu sunnah jangan mengiktikadkan. Nah apabila mengiktikadkan ini ya ada saham bukunya apa tadi
mengetibatkan suatu daripada fardu itu sunnah. Misalkan Nabi kada sampai dalam wudu nasa siku itu sunnah saja ya. Nah kalau kata sunnah atau punya wajib kada seram nih wudunya. Di dalam tidak ada keringanan lah. Apabila orang memandangkan gawian sudah apa gawian wudu itu padahalnya wajib datang itu saja. Kasihan dengan orang awam saja. Ini kalau membedakan di mana sunnah, di mana wajib. Pokoknya dia membasuh memasukkan air ke muntung, dia kan menyapu telinga, wajib ini berdatang. Ada yang membolehkan, ya kan? Kalau yang di sini kan yang masih tahu itu yang fardunya dari mana? Ada enam ada anania, masuk muka, masuk tangan, nyapu kepala, masuk dua gadis dan apa tertib. Nah itu yang penting. Ini kita awalnya ingin tahu fardunya ya. Jadi sisanya itu sementara yang dipadahkan yang ambil sunat. Apabila dipadahkan yang ambil sunat dia ambil. Ada sama yang baik sama. Ya yang ada satu bayangnya karena apa wudunya ada sah. Nah kemudian yang kedelapan air yang suci lagi mensucikan. Jadi kita jelas air yang suci lagi mensucikan. Air suci lagi mensucikan itu tiga lebihnya. Yang pertama adalah ada bayar. Ada mutan najis airnya, ada kena air najis asal yang dua belah lah. Nah kemudian apa? Yang kedua ada mutaghayyir, ada campur macam-macam bajunya yang merubah sifat air, baik itu dari segi rupanya, apalagi warnanya, warnanya, rasanya, dalam baunya. Nah tiga itu telah berubah. Nah kemudian yang ketiga ada mustahma, bukan bakas basuhan wajib baik ini itu basuh dahiran, tanahnya misalkan atau namanya wudu mandi wajib tanahnya pada saat ini pakai karena juga basuhan wajib itu namanya air mustahma. Nah kemudian yang 9 masuk waktu bagi orang yang berkekalan hadas. Masuk waktu bagi berkekalan hadas. Nah, jadi ini tambahan aja. Bagi orang yang kalau berkekalan hadas, ini kan dapat syarat. Kan wudu itu terbagi dua. Ada wudu daim, ada wudu salim. Wudu daim itu orang daim berhadas. Ya, apa namanya? Selalu berhadas. Selalu berhadas itu tambah orang selisih adalah ada namanya selisih baul, ada selisih dam, ada selisih rih. Selisih dam itu apa? Orang istimewa ada titis bapak dan darah keluar sudah. Ya ada. Termasuk orang ambien. Ya ada. Itu selisih dam juga. Ya ada. Itu banyak orang ulama yang menderita itulah. Nah, di antaranya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu sampai meninggal sini membawa apa? Penyakit ambien. Ya ada. Bertanya yang mampu si nama mengajar tetap aja mengajar. Ya, tetap saja mengajar. Nah, kemudian apa lagi? Sering-sering menghantutkan terus. Nah, ini yang menghantutkan terus nih. Ayo wudu aja. Wudunya harus masuk waktu. Ya kan? Ada boleh yang kayak yang biasa, yang wudu daim, wudu salim. Salim itu selamat, artinya sehat, orang hilang. Itu boleh sebelum masuk waktu wudu. Nah, sedangkan waktu wudu daim tadi itu harus apa? Harus masuk waktu tuh aja wudu ya ada baik itu kada di isbah kami. Nah yang ketiga selisih baul kada di isbah kami. Nah ada di isbah kami juga lukai ternyata kepalanya ada atau yang lakian dia ya apa namanya galuh yang dia kita boleh sudah yang mau menghadangnya dikit terus sembahyang orang ini wajib sembahyang. Nah kemudian yang ke-10 berturut-turut bagi orang yang kekekalan hadas jadi wudu daim itu namanya. Kalau yang 8 tadi itu syarat wudu apa? Salim. Yang 8 dari 1 sampai 8 itu wudu salim. Yang sisanya 2 ini wudu daim bertambah 2 ulang. Jadi yang pertama harus tambahannya apa? Masuk waktu. Yang kedua wajib ulang apa? Syaratnya apa? Berturut-turut. Itu tidak merokok dulu, ingin bersih muka, langsung aja basuh tangan, namanya laksanakan orang santai itu loh, ya ada santai.
Nah, hingga disitulah habislah. Kemudian saudara yang membatalkan wudu yaitu 4 perkara. Mudah-mudahan ada beberapa manfaatnya. Amin. Allah dari dunia maupun dunia yang salihah. Bila hadir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-Fatihah. Alhamdulillah, astagfirullah, assalamu alaikum. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا وينفعنا وزدنا علما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.